Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Jadi aku ada mau bahas banyak tentang komen-komen yang ada di YouTube aku. Jadi sebelum aku mau bahas semuanya, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar nanti setiap aku update akan muncul di akun kamu. Jadi ada yang komen itu katanya aku cuci dosa ya di channel aku. Maaf, untuk apa aku cuci dosa gitu loh, sedangkan aku nggak berdosa. Dan dia juga komen katanya dia selingkuhan istri pelaut. Sekarang gini, balik lagi ya, aku tanya, image pelaut itu apa sih buat kalian? Banyak loh yang bilang image pelaut itu setiap bersandar gitu kan, setiap bersandar ada pacarnya, ada ininya, ada itunya, ada selingkuhannya dan lain-lain. Sekarang gini, insiden satu orang yang melakukan itu, kenapa kalian pukul rata semua seperti itu? Gitu loh, nggak semua pelaut itu begitu gitu loh. Karena setahu saya ya, karena suami saya pelaut, tidak diperbolehkan masuk kapal selain istri sendiri. Dan mereka juga tidak bisa keluyuran kalau tidak ada batas-batas waktu tertentu. Mereka turun juga nggak sekal sekedar turun terus bisa balik ke kapal 2 hari 3 hari kemudian, enggak. Mereka juga harus izin loh. Jadi lupain itu di otak tuh aneh-aneh. Terus jangan pernah gara-gara satu insiden orang, istri pelaut selingkuh, terus kalian pukul rata semua istri pelaut tukang selingkuh. Enggak, enggak semua sama Bambang. Malah gue gitu loh. Enggak semua kayak gitu. Jadi maksudnya Anda, saya juga tukang selingkuh, saya cuci dosa, saya enggak. Karena prinsip saya untuk menikah itu apa? Dasar pernikahan itu apa? Bukan hanya sekedar berhubungan intim, Mas Bro. Kita tuh menikah benar-benar tuh yang namanya kalau orang Islam bilang tuh untuk ibadah. Kalau saya, prinsip saya dan suami saya menikah itu untuk punya teman, untuk punya sahabat di masa tua, untuk punya saudara, untuk bisa bisa berkomunikasi setiap hari, kita bisa sharing, kita bisa cerita selain dari teman, kan sama suami juga bisa ya. Terus banyak hal yang kita bisa lakukan sama suami kita selain hanya buat yang enak-enak loh. Itu hanya nilai plus, Bambang. Plus. Jadi jangan pernikahan itu dikaitkan hanya gue nikah, gue bisa begini, gue bisa enggak. Pernikahan itu bagaikan roller coaster buat saya. Terkadang di atas, terkadang turun, terkadang berdatar, terkadang naik lagi. Itu seperti roller coaster selama kita masih hidup, selama kita masih menjalani rumah tangga, selama kita masih berpegang teguh sama keyakinan kalian masing-masing. Jadi jangan deh macem-macem gitu loh. Makanya kalian tuh harus tahu kalian tuh nikah buat apa. Pernikahan itu oke, kita menikah karena aku tuh cinta sama dia, aku tuh sayang sama dia. Berjalannya waktu itu cinta sama sayang hilang, sayang. Bagaimana Anda memupuk cinta Anda setiap hari, setiap detik. Jangan pernah malu, say. Walaupun udah punya anak, udah gede-gede, ngomongin cinta, I love you sayang. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu kalau setiap suami pulang gitu kan dari bekerja, terus kita tuh ngerasa deg-degan lagi tuh, jangan pernah malu. Lihat deh Habibie Ainun. Karena mereka mau memupuk cinta setiap hari. Itu yang susah. Kalau mencintai mah gampang. Dari lo lihat aja ganteng juga bisa. Dari mata turun ke hati. Tapi yang dari hati lo bisa tahan gak cinta itu? Gitu loh, say. Jadi udah gitu ada lagi aku baca katanya kalau pernikahan itu seperti kita nasabah ke bank. Oh beda sayang, itu bukan nasabah, itu suami Anda, itu belahan hidup Anda, belahan jiwa Anda. Masa Anda kaitkan dengan nasabah? Enggak sayang, bukan.
Gimana caranya rumah tangga Anda itu semenyenangkan Anda. Anda senang dengan rumah tangga Anda, akan jalan. Jadi jangan konteks banyak deh gitu kan. Pelajaran pernikahan ada, pranikah di Kristen ada. Semua dialzabarin. Saya juga pas nikah sama suami saya juga pranikah dikasih tahu satu-satu, step by step dikasih tahu. Apakah kamu yakin dia nanti di saat dia turun, dan kemungkinan dia turun tidak langsung bekerja, apakah kamu yakin siap, bla 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 blanya. Untuk saat itu saya bilang siap. Tapi selama berjalannya waktu, oh begini ya, oke. Oh ya, kita belajar. Karena pernikahan itu setiap hari belajar, Neng. Benar-benar belajar menyikapi masalah, belajar menghadapi suami yang astaga naga kadang gitu loh. Belajar menghadapi emosi kita. Terkadang kan kalau kita bener-bener yang lagi marah, apalagi perempuan ya, itu belajar, bener-bener belajar. Dan jangan lupa satu kunci utama, selalu doa. Kalau untuk orang Islam selalu sembayang. Kalau kita Kristen selalu berdoa. Jadi setiap di rumah tangga itu jangan lupa andalkan Tuhan. Kalau Kristen, kalau Islam jangan lupa di dalam rumah tangga kalian itu kalian andalkan Allah kalian, gitu loh. Jadi jangan deh ada statement gitu ya, saya cuci dosa. Sorry, orang Kristen gak ada cuci dosa sayang. Ya dosa-dosa, mau ngomong apa? Dosa besar, dosa kecil adalah maut. Itu prinsip kami Kristen. Jadi kami gak mau. Sekarang begini, saya bukannya tidak pernah diajak seperti itu, saya pernah. Ya, saya pernah diajak seperti itu sama teman sama. Jadi saya lagi duduk, jadi di kantor saya lagi duduk di luar, tiba-tiba ada orang datang, cerita nanya suami udah menikah atau belum. Wajar kalau namanya orang lagi diajak ngobrol, ya saya jawab sudah. Suaminya kerja apa, pelaut, ya kan. Wah, ditinggal dong, kalau gitu saya mau deh, kata dia gitu, nemenin. Semua perempuan, semua laki-laki pasti akan seperti itu, tapi kalau dari kita tidak memulai, tidak akan ada terjadi seperti itu, Mas. Ya, saya selalu bilang, dia pernah bilang begini, ada orang bilang kita main cantik. Iya, kita bisa main cantik, orang tidak tahu, tapi Tuhan selalu tahu, Pak. Jadi saya nggak mau main dosa, gitu ya. Terus ada yang bilang, Allah baru setahun 2 tahun lagi enak-enak. Sorry, sekarang gini deh tuh YouTuber sebelah, baru berapa bulan nikah, Bu? Gugat cerai istrinya. Nggak ngejamin lo baru 2 tahun nikah masih seneng-seneng, nggak ngejamin, Mas Bro. Nggak ngejamin lu lama nikah, ya kan, nggak cocok cerai, nggak jamin. Anak baru nikah kemarin aja udah cerai, ada banyak. Terus sudah 7 tahun menikah terus langgeng. Itu tergantung diri masing-masing sayang, tergantung pemikiran kamu tuh mau apa di dalam pernikahan kamu, gitu loh. Karena banyak di saat kita menikah, kita tahu busuknya orang-orang itu, kita tahu busuknya suami kita, jeleknya suami kita. Karena di pacaran itu nggak keluar, nggak kelihatan. Mau lu bilang kayak aku tuh dulu pernah kayak mau jilat ludah sendiri. Karena pas saya menikah, saya kalau dikasih tahu diwejangin lah, kalau dibilang diwejangin sama orang kantor aku dulu. Pas saya nikah, ya ntar juga lo tahu. Kalau pas sudah nikah jelek-jeleknya, borok-boroknya, aku udah tahu, Bu, tenang aja. Ternyata bener loh, beda tuh loh. Jadi jangan deh kalau namanya pernikahan ala so ini so itu deh, cukup. Karena banyak di luar sana gagal pernikahan itu karena apa? Nggak ada yang namanya rumah tangga berbeda prinsip, nggak ada. Semua pasti beda prinsip. Sekarang gini, saya tanya, kenapa dibikin tangan kita 5 terus ada bolong-bolongnya? Karena apa? Tangan kanan kita 5 nih, ada bolong-bolongnya. Terus tangan kanan kiri kita juga 5, ada bolong-bolongnya. Buat apa? Menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, biar bisa berjabat tangan, biar bisa berpegangan tangan sampai akhir. Itu yang harus kalian pegang berumah tangga.
Jangan yang aneh-aneh deh. Bener deh. Saya kasih motivasi ini juga hanya untuk membantu memberikan pengalaman saya gitu loh. Memberikan pengalaman saya ke kalian. Siapa tahu ada yang posisi seperti saya. Oh iya ya, dia bisa kenapa aku enggak? Gitu loh pikirannya. Gitu loh otaknya gitu loh. Oh dia bisa kenapa aku enggak? Dia bisa bertahan kenapa aku enggak? Aku selalu gitu. Artis ini kayak oke, contohnya Habibie sama Ainun. Kenapa mereka bisa? Bukan karena mereka kaya ya, bukan. Kenapa kita enggak gitu? Kita harus pelajarin satu-satu. Karena setiap pernikahan masalahnya akan berbeda-beda. Berbeda-beda. Entah itu selingkuhan, entah itu apa. Intinya kalau kalian atau pasangan kalian tidak membuka hati atau tidak memulai, banyak yang godain, banyak banget selama Anda menikah ya. Tapi kalau kita tidak memulai, itu nggak akan pernah kejadian. Intinya gitu. Nggak laki-lakinya, nggak perempuannya juga bisa. Jadi lu Bambang kalau yang mau bikin komen, tolong pakai otak dikit, ngotak aja ya. Jangan lo samain ya, lo selingkuhannya istri pelaut jangan lo samain semua istri pelaut begitu. Jangan lo pukul rata mas bro, karena nggak ada semua seperti itu. Ada beberapa kok yang baik istri pelaut, dan ada beberapa pelaut itu baik seperti suami saya. Bambang, kita juga istri tahu suami kalau macam-macam di luar. Insting istri nggak bisa dibohongin. Jadi jangan macam-macam deh sama perempuan ya, gitu. Jadi jangan pernah bilang ala masih 1-2 tahun masih sayang-sayangan. Jangan. Banyak kok baru nikah 2 bulan ditinggal. Banyak. Nikah udah 8 tahun masih sayang-sayangan kayak orang pacaran. Banyak. Jadi jangan deh ya. Jangan mematokkan pernikahan itu yang kalau tahun sekian begini. Jangan. Kita jalanin aja. Jalanin aja apa yang ada, jalanin aja arus itu. Yang penting satu, itu yang pesennya orang tua saya itu satu. Jangan lupa bawa Tuhan di dalam rumah tangga kamu. Seberat apapun masalah, seberat apapun rintangan, pakai lutut. Kan orang Islam kan doanya, sholatnya kan pakai lutut, ya kan? Pakai lututmu untuk berdoa. Kristen juga pakai lututmu untuk berdoa. Jadi apapun rintangan semua akan selesai. Gitu loh. Oke? Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya. Nanti aku balik lagi dengan banyak cerita buat kalian. Dadah.